Kalau kita mau bilang nggak fair, lebih nggak fair lagi terhadap anak ini. Mereka lahir nggak ada dosa. Umur 6 tahun meninggal, umur 7 tahun meninggal. Kebanyakan yang meninggal itu yang leukemia. Jam terbang itulah yang menghasilkan kebijaksanaan dan tahu apa yang buruk dan yang benar. Apa yang semestinya, apa yang sebenarnya, apa yang seharusnya. Kamu cari duit sebanyak-banyaknya di tempat yang kamu tidak suka juga nggak apa-apa. Nah, kamu menghabiskan duit yang kamu dapat ini di tempat yang kamu suka. So you spend the money for something you love and you do the job that you don't like. Itu nggak apa-apa. Hai guys, welcome back di podcast Cerita Tentang Dia. Dan sebelum saya perkenalkan bintang tamu kita yang luar biasa spesial kali ini, kalian udah pada subscribe belum channel Cerita Tentang Dia? Kalau belum, klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa loncengnya juga. Udah? Kalau udah, nah gitu dong baru keren. Podcast Cerita Tentang Dia. Oke, bintang tamu kita kali ini itu bisa dikatakan sebagai seorang filantropis nih. Kenapa? Karena dedikasinya untuk charity, untuk hal-hal yang berbau humanity itu luar biasa nih ya. Jadi selain aktif di dalam dunia musik, tapi juga sangat aktif di dunia charity. Mulai dari project yang namanya Humanity Project, ini mengusung tentang refugee, kemudian project My Voice, project musik kepada anak-anak menderita kanker, project Feed Stray Cats, Connecting People and Animal Through Art, dan project-project humanis lainnya. Orangnya juga sangat-sangat humanis. Kalau gitu langsung aja kita sapa. Ini dia Bang Dalton Chia. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kameraman tepuk tangan dong. Oke, ini langsung aja nih, apa kabarnya Bang Dalton? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya? Kok gitu, kenapa? Ini kan harusnya tahun 2022. Soalnya kalau interview yang lain semua jawabnya sama luar biasa, padahal nggak ada yang luar biasa. Begitu ya, jadi ini apa adanya aja lah gitu ya. Baik, oke, nah ini kita bakal cerita banyak hal nih barengan Bang Dalton. Karena kan memang ini podcastnya cerita tentang dia. Yang saya ingin tanyakan itu langsung aja lah ya Bang Dalton ya. Ini kan sejauh ini biasanya Bang Dalton itu banyak project-project humanis yang selalu selalu digawangkan lah begitu, selalu dibawa begitu. Kira-kira untuk saat ini project apa nih yang sedang fokus di tahun 2022 ini? Yang di tahun 2002 ini saya fokus buat buku cerita anak, lagu anak. Karena udah saatnya saya masuk terjun ke dunia produser untuk anak muda sekarang. Gitu. Jadi buku cerita anak ini semua tentang cerita rakyat yang berhubungan dengan alam, sukacita, kebahagiaan, bla 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 gitu. Dan tujuannya ini supaya ada produk yang bisa dihasilkan oleh UMKM. Jadi kita mau dari cerita mengedukasi ke generasi muda tentang kebaikan alam dan sebagainya. Kemudian bisa mendukung UMKM untuk buat produk gitu yang untuk dijual. Siap. Jadi biar sustain ya. Sustainable. Karena biasa. Kita nggak bisa sendiri mendidik. Kita harus masuk ke dunia akademis, mendidik anak itu dari kecil untuk melakukan kebaikan. Kalau nunggu dewasa itu udah agak susah. Udah telat ya, ya. Bang Dalton. Jadi kita masuknya itu ke ranah dari lagu anak, artis cilik. Kita mau produksi artis cilik dan yang berhubungan dengan buku cerita tentang anak. Gitu. Wah, ini luar biasa nih. Jadi bener ya, jadi biar jangan generasi muda kita ya, selain mungkin sekarang itu kan memang udah zamannya digital ya, TikTok. Nah ini biar jangan TikTokan terus nih anak-anak. Jadi punya banyak lah ya. Konten anak-anak juga. Konten anak-anak juga sangat sedikit. Sedikit bener, setuju banget. Di Singapura nggak ada, di Malaysia nggak ada, cuman di England yang ada. Nah mudah-mudahan di Medan kita mulai konten anak. Betul, setuju banget. Karena memang ini ya, kalau misalnya nggak kita yang melakukan, siapa lagi gitu ya? Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Siap. Oke, ini kan salah satu yang akan diusung di tahun 2022 ini ya, Bang Dalton ya. Tapi kalau kita sedikit flashback, journey of life dari seorang Dalton itu banyak sekali project yang bersifatnya itu memang humanity, charity, kemudian pecinta hewan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira boleh diceritain nggak di perjalanan dari awal, kenapa tertarik untuk melakukan proyek-proyek yang bersifat humanity tersebut, dan sejauh ini sudah
berapa banyak proyek yang dijalankan sebenarnya? Kalau cerita berapa project itu udah lupa, tapi ada yang lebih menarik. Saking banyaknya ya? Ya, ada yang lebih menarik. Kenapa Oke. saya bisa sampai sini? Oke, siap, Gitu. boleh. Awalnya itu saya kan pertama jumpa itu saya masih S2, Magister Kenotariatan Hukum. Nah, saya baru sadar kenapa saya bisa sampai ke sini. Ternyata kita itu dilahirkan sudah ada, bakat itu sudah ada, tetapi kita tidak melakukannya. Oke. Itulah permasalahan orang di Indonesia ataupun di Medan. Kita tidak tahu apa yang kita mau. Kita terakhir menjalankan apa yang orang lain mau, termasuk masyarakat. Apa yang masyarakat mau, apa yang orang tua mau. Oke, jadi memang kayak sebenarnya kita sudah punya bakat, sudah punya alur yang mungkin kita bisa achieve, tapi karena permintaan dari pasarnya berbeda. Setelah saya tamat dari Magister Hukum, saya baru sadar ternyata itu adalah impian Bapak. Oke. Impian Bapak. Nah, ini orang tua selalu membuat apa yang mereka mau, mereka setting ke anaknya, karena dulu mereka nggak dapat sekolah, mereka mau anaknya menggantikan impian mereka. Nah, kenapa begitu? Karena mereka yang membayar, karena mereka yang pelihara kita, kasih fasilitas, mau nggak mau kita harus mengikuti jalur itu. Terakhir, setelah kita sudah bisa berdikari, baru saya gali, kita lahir itu untuk apa? Ternyata saya lahir itu memang untuk musik. Musikalitasnya tinggi. Walaupun saya buta not, nggak bisa ini, nggak bisa itu, tapi saya bisa menciptakan lagu yang bagus. Gitu. Jadi saya teruskan. Alhamdulillah sekarang udah agak terkenal. Sekali nulis lagu $2.000. Jadi orang biasa. udah, itu biasa. Ahmad Dhani itu 200 juta ya. Jadi di Medan ini apapun yang tidak menghasilkan duit itu haram. Salah gitu. Yang menghasilkan duit itu haram. Jadi itulah mindset orang Medan. Makanya dulu kita tidak berani untuk melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan. Itulah ajaran dari doktrin itu. Tapi itu salah. Kita harus buat sesuatu yang hidup kita itu meaningful. Nah, berarti hidup kita itu berarti. Jangan cari duit, fokus cari duit, kerja, terakhir udah ada duit, hampa. Gitu. Cuman taunya ngopi, tiap hari duduk ngopi santai, nggak ada tujuan hidup, itu sangat bahaya. Gitu. Jadi saya setelah menyadari punya bakat ini, saya terjun ke dunia musik yang berhubungan dengan sosial, karena itu adalah panggilan. Luar biasa. Hati. Siap. Jadi memang dari musik lah ya. Dan akhirnya karena memang panggilan dari hati menuju ke sosial, ya kenapa ada bakat ini tidak disalurkan begitu ya, Bang Dalton ya? Iya, anak-anak muda juga harus tahu. Kamu harus tahu kamu lahir untuk apa. Sekarang banyak kondisi yang sama. Setelah tamat kuliah masih bego-bego, nggak tahu mau ngapain. Itu karena kita tidak menggali. Padahal dari kecil kita sudah tahu jelas kita itu lahir untuk apa. Gitu. Siap. Ya ini challenge ya, karena memang terkadang kayak kalau zaman sekarang itu bahasanya quarter life crisis, gitu kan. Banyak orang-orang yang setelah lulus kuliah atau mungkin menuju ke perkuliahan itu sedang bingung. Saya sebenarnya maunya apa? Itu keywordnya itu ya. Ini tips nih dari Bang Dalton ya. Terlalu banyak mendengar opini orang lain. Siap. Itu yang buat bimbang. Gitu. Bisa jadi astronot, bisa jadi artis, bisa jadi dokter, bisa jadi polisi. Terakhir kita di tengah-tengah, nggak tahu mau jalan kemana. Kenapa orang dulu bisa sukses? Mereka nggak ada pilihan. Oke, kamu bisnis. Jadi kayak seperti jalan tol gitu, jalan aja. Bisnis. Nggak ada impiannya mau jadi presiden, mau jadi astronot. Jadi keywordnya itu terlalu banyak mendengar opini orang. Kedua, terlalu banyak pilihan itu tidak bagus. Siap. Oke. Dia bingung.
Oke, nah ini bisa jadi satu insight yang luar biasa juga ya. Jadi ini saya udah dapat dua quotes ya, dua quotes. Jadi yang bisa dibagikan. Kalau tadi kata Bang Dalton, ya ini mungkin satu mindset yang perlu kita ubah. Kalau yang tidak dapat duit itu haram, tapi kalau yang dapat duit itu harum. Itu nggak boleh tuh ya. Itu harus di take out, itu harus di cut. Kemudian yang kedua ya, memang kalau misalnya kita mau tahu jati diri lah ya, kurang lebih ya Bang Dalton ya. Memang ya harus fokus. Jadi kalau misalnya kita nggak usah terlalu banyak mendengarkan apa kata orang lah istilahnya. Jadi kita tahu apa yang kita mau, and kalau kata Nike, just do it. Just do it. Tapi ini Bang Dalton kan memang tadi udah cerita tentang project-project yang bersifat sosial, humanity gitu ya. Tapi kenapa Dalton mau melakukan hal-hal tersebut? Apa untungnya gitu loh? Karena kan biasanya kan kalau yang bersifat sosial itu ya memang selain panggilan dari hati, itu kan memang sesuatu hal yang butuh effort, yang kadang-kadang banyak orang aduh nantilah atau dan lain sebagainya. Tapi kenapa nih Bang Dalton mau melakukan hal tersebut dan apa untungnya sih Bang sebenarnya? Oke. Jadi kalau udah masalah sosial itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Tapi kalau kita tanya semua orang hebat yang ada, yang sedang melakukan kegiatan sosial itu, jawabannya tetap sama, panggilan hati. Oke. Gitu. Ketika kita sudah ada panggilan hati, yang lain itu nggak penting lagi. Gitu. Itu yang paling parah itu ya, yang sering saya terjadi itu. Semua orang melakukan kebaikan itu karena ekspektasi, dia menunggu Tuhan akan membalasnya, memberikan 10 kali lipat, 100 kali lipat. Itu yang paling parah. Menurut saya itu tidak boleh ada mindset seperti itu. Kita itu melakukan kebaikan itu karena hanya bahagia. Contohnya, kita kasih makan anak miskin di jalan, itu hanya 20.000, tapi hatinya ini enak. Kayak ada kebahagiaan tersendiri. Tapi gitu kalau kita kasih makan terus kita harap Tuhan akan membalas, kasih 2M, 20M, kan kasihan, seperti ada. Iya benar-benar. Tapi bagaimana dengan fenomena sekarang yang banyak nih yang berhubungan dengan sosial ya, charity, ya tetap berbagi tapi jadi konten. Nggak apa-apa, kita berbagi, kita syuting jadi konten supaya untuk mendidik generasi muda untuk mengikuti kita. Bukan untuk cari muka. Oke, tujuannya lah berarti yang paling penting itu. ya. Oke. Ya. Kalau ada orang lain yang bilang pencitraan apa segala macam, ya balik lagi, jangan dengar opini orang. Kita melakukan ini, kita syuting untuk mendidik generasi muda. Kalau nggak, siapa yang bisa up? Dulu orang melakukan kebaikan terus setelah lewat lupa. Gitu. Justru alangkah baiknya sekarang semua itu bisa didokumentasi, generasi muda melihat kita dan follow gitu dengan style mereka. Oke. Gitu. Jadi saya juga sering dibilang pencitraan apa segala macam, dan saya kontak teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama. Tapi kita balik ke tujuan satu lagi, tujuan yang sama, kita mau mendidik generasi muda. Siap. Jadi memang tujuannya itu ya spread the awareness tadi ya. Karena kadang-kadang kan ya balik lagi ke tujuan atau purpose masing-masing orang lah. Walaupun memang kadang ada yang memang purpose-nya cuma sekedar buat sensasi ya, itu masing-masing lah. Ada lagi teman saya, dia hebat, dia bilang tidak apa-apa. Walaupun dia mau pencitraan, tetap saja dia sedang melakukan kebaikan. Jadi istilahnya nggak apa yang mau pencitraan ya pencitraan, nggak masalah. Gitu. Tetap aja kan anak ini nggak kelaparan. Iya. Jadi tujuan utamanya adalah ya yang penting apa yang memang mau di-charity-kan itu tersampaikan. Iya, nggak masalah. Nah prosesnya apakah itu akan jadi konten atau pencitraan itu adalah hak masing-masing sajalah begitu. Apa yang di film itu Kerasakti, Biksu Tong mau ngambil kitab suci ke mana itu? Ke barat. Yang mengawali dia itu semua siluman. Masa kita melarang siluman ini mengawali biksu yang suci ini? Iya, benar. Masuk akal juga sih. Masuk akal, make sense juga, benar. Terakhir Kerasaktinya yang terkenal kan gitu kan. Iya, ya, jadi orang akan bilang pencitraan ini siluman kera ini pencitraan. Sama. Tapi akhir dari ceritanya itu ujung-ujungnya baik.
Iya, benar-benar siap. Setuju banget nih sama Bang Dalton. Oke, nah Bang Dalton tadi kan udah ya cerita lah ya bahwa ya kita tidak memang kalau misalnya kita mau berbakti sosial, berbau humanity itu memang ya kita jangan mengharapkan untungnya gitu ya. Kita harapkan adalah kebahagiaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan banyak sekali impact dari mereka-merekanya dan sebaliknya juga. Ya, terakhir masuk penjara kalau untung-untung itu kan Bahaya, itu nggak boleh aku ya. Selain masuk penjara, dosanya juga lebih luar biasa, itu dia. Nah, tapi ketika menjalankan hal-hal tersebut seperti project-project humanity lah yang sudah dijalankan, yang sudah sekian banyak tadi, apa nih pengalaman yang paling menyentuh bagi seorang Dalton yang bisa di-share di sini? yang paling menyentuh itu anak cancer. Itu kita datang itu kan pertama itu ketawa-ketawa lah tim kan datang mau syuting anak cancer gitu kan. Setelah melihat kejadian mereka yang apa yang mereka alami itu, kita pulang dari sana nggak selera makan, nggak selera ngomong. Pokoknya dunia ini nggak fair gitu. Mereka umur 3 tahun kanker, 6 tahun. Dari 20 anak yang kita beli hadiah, kita apain, nanti bulan depan tinggal 6. Proyek anak kanker ini yang sangat menguras energi. Emosional lah ya. Ya, kita pulang dari sana selalu capek gitu. Karena di dunia ini kalau kita mau bilang nggak fair, lebih nggak fair lagi terhadap anak ini. Mereka lahir nggak ada dosa. Umur 6 tahun meninggal, umur 7 tahun meninggal. Kebanyakan yang meninggal itu yang leukemia. Gitu, dan permintaan mereka sangat simpel. Kamu mau apa di hari raya ini? Saya mau alat tulis katanya. Cuman mau alat tulis. Nanti ada yang cuman mau seragam. Dia pengen sekolah, nggak bisa sekolah. Gitu. Jadi so simple. Kita maunya 10M, 20M, 30M. Dia maunya hanya seragam supaya dia bisa sekolah. Dan itu pun nggak kesampaian. Seragamnya sampai dia meninggal. Itu betul-betul merinding kita gitu. Tapi itu memang sangat berkesan lah ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya saya bukan mau cerita yang sedih-sedih, tapi yang pengalaman yang paling berharga itu adalah jam terbang. Jam terbang itulah yang menghasilkan kebijaksanaan dan tahu apa yang buruk dan yang benar, apa yang semestinya, apa yang sebenarnya, apa yang seharusnya. 3 ini sangat berbeda. Oke. Tapi ketika kita sudah punya jam terbang, kita tahu mana yang sebenarnya, mana yang semestinya, dan mana yang seharusnya. Gitu. Siap. Luar biasa banget nih. Karena memang itu kadang karena kita disibukkan dengan kesibukan masing-masing, kadang kita lupa atau sebenarnya tidak bermaksud untuk tidak ingin tahu dan sebagainya, tapi kita lupa karena kesibukan tadi ya, Bang Dalton, bahwa sebenarnya ada hal-hal lain yang sifatnya itu memang sangat-sangat menyentuh seperti tadi Bang Dalton bilang. Ya kalau misalnya kita pikir kita sekarang nih gila-gila mau cari materi, coba nih kalau kita lihat sedikit ke bawah, kalau misalnya sesimpel itu gitu loh, apa yang kita cari sebenarnya nggak perlu yang miliaran-miliaran misalnya. Gitu. Ada yang lebih parah lagi, dia bilang dia ingin alat tulis. Ketika kita beli, rupanya dia nggak ada tangan, nggak ada kaki. Menulis dia menggambarnya pakai mulut. Itu waktu mau kasih hadiah tangan gemetaran. Kita pikir hanya anak-anak biasa kan, rupanya dia kanker tulang, tangan kaki nggak ada lagi. Jadi amputasi tinggal pakai mulut dia melukis. Tapi dia kadang-kadang ya itu gitu ya, kita kayaknya mungkin tidak bisa dijelaskan sebenarnya perasaannya itu apa, tapi kayak di satu sisi kita seneng, terharu, nyampur aduk lah ya. Sebenarnya ini rahasia yang orang nggak tahu. Ketika kita melakukan kebaikan, itu sebenarnya kita mengisi jiwa sendiri. Kamu kasih makan kucing di jalanan, ini enak. Kamu menolong orang, keuntungannya itu mengisi jiwa. Nggak masalah kita masuk surga atau masuk neraka. Yang penting di saat itu, ketika kita melakukan kebaikan, ini enak. Gitu. Siap. Jadi nggak masalah. Mau masuk surga, mau masuk neraka, pokoknya kita melakukan kebaikan itu karena jiwa kita enak. Gitu. Artinya melakukan kebaikan itu adalah
keharusan lah ya.